Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik sahabat-sahabat sekalian, mengapa kita dianjurkan untuk berpuasa pada bulan Syawal? Apa keistimewaan, apa keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita melalui puasa 6 hari di bulan Syawal ini? Itulah yang akan coba kita jawab dan coba kita ulas dalam sesi kali ini. Ada setidaknya 10 keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dalam ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ada 10 hikmah yang tersimpan di dalam ibadah puasa Syawal selama 6 hari itu. Yang pertama, bahwa ibadah puasa Syawal menunjukkan kepada kita betapa luasnya dan betapa besarnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, di mana salah satu bentuk nyata, salah satu wujud nyata kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang begitu besar, yang begitu berlimpah kepada kita semua, meskipun kita mengerjakan satu amalan yang secara jumlah, ya, secara volume, secara kuantitas, jumlahnya sedikit atau tidak banyak. Kita bisa lihat itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan tentang keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu mengikutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka puasa itu secara keseluruhan akan dihitung, dianggap sama dengan berpuasa selama 1 tahun lamanya. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana berpuasa selama 30 hari Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal itu dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dianggap setara atau sama dengan Anda berpuasa selama 1 tahun lamanya. Dan ini jelas adalah merupakan salah satu bukti nyata bagi kita semua tentang betapa besarnya, betapa luasnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga dengan mengerjakan amal yang sedikit, kita kemudian diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan yang kedua, ya, atau hikmah yang kedua dari puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah bahwa dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kita berkesempatan untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita, ya. Tidak sekedar berpuasa selama 1 bulan atau berpuasa selama 10 bulan, ya, karena 30 hari itu nilainya setara dengan 10 bulan, tetapi kita menggenapkan, ya, 10 bulan itu menjadi 1 tahun seperti hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Ya, cukup dengan menambah puasa selama atau sebanyak 6 hari. Ya, ini adalah hal yang juga
menjadi salah satu keistimewaan luar biasa daripada ibadah puasa di bulan Syawal ini. Jadi dia istikmalu ajri siyamid dahar, ya, jadi dia menggenapkan, ya, pahala puasa kita menjadi puasa selama 1 tahun lamanya, ya. Dan ini sejauh yang kita ketahui adalah salah satu atau mungkin satu-satunya keistimewaan yang hanya diberikan kepada puasa Syawal ini. Nah, keistimewaan yang kedua, ya, jika Anda berpuasa di bulan Syawal, keistimewaan yang ketiga, adalah bahwa ketika Anda berpuasa di bulan Syawal, itu artinya Anda telah meneladani dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas, ya, memiliki pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terutama apabila kita berada dalam situasi zaman di mana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai ditinggalkan, ya, oleh kaum muslimin, ya, mulai ditinggalkan oleh banyak orang. Maka ketika kita berpuasa di bulan Syawal, ya, dan kita menghadirkan keyakinan bahwa itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah dengan berpuasa Syawal kita akan mendapatkan juga pahala ittiba sunnah, ya, pahala mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar bagi kalian, ya, pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat contoh teladan yang baik. Keistimewaan yang keempat, sahabat-sahabat sekalian, ya, bahwa berpuasa Syawal itu artinya kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berpuasa di bulan Syawal, ya, kita mengungkapkan syukur kepada Allah, ya, bahwa kita bersyukur atas karunia Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita ingin menggenapkan karunia Ramadan itu dengan berpuasa pada bulan Syawal. Ya, karena itu hamba yang terbaik, ya, adalah hamba yang bisa mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan semakin taat, ya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin semangat, ya, semakin termotivasi untuk melakukan berbagai ketaatan, berbagai amal soleh, berbagai ibadah, ya, berbagai amal kebajikan, ya. Nah, itulah bentuk ungkapan syukur yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kepada kita, ya. Jadi bukan sekedar dengan ungkapan-ungkapan seremonial, ya, bukan sekedar dengan ungkapan basa-basi, tetapi ditunjukkan dengan bukti nyata bahwa kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan cara memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah keistimewaan yang keempat, ya, yang kita dapatkan ketika kita berpuasa di bulan Syawal. Keistimewaan yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, bahwa berpuasa di bulan Syawal itu juga artinya kita melakukan satu upaya yang disebut dengan istilah jubran lin naqs, ya, menutupi kekurangan, menutupi cacat, ya, menutupi celah yang terdapat, ya, dalam ibadah puasa Ramadan kita, ya. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengklaim bahwa ibadah Ramadannya sudah begitu sempurna, ya. Orang-orang soleh, para ulama salaf rahimahullahu ta'ala, ya, salah satu teladan yang kita ambil dari mereka adalah bahwa mereka tidak pernah mengklaim diri sebagai orang yang sudah sempurna ibadahnya, meskipun kita tahu sehebat apa ibadah yang mereka lakukan,
Ya, sesungguh-sungguh apa mereka menghabiskan waktu mereka, menahan rasa kantuk mereka, menahan rasa lelah dan letih mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak pernah sekalipun mereka mengklaim diri ya, bahwa ibadah itu sudah pasti diterima oleh Allah, bahwa ibadah itu sudah pasti sempurna dan tidak punya cacat. Nah, apalagi dengan kita, ya, apalagi dengan kita yang diliputi dengan berbagai macam bentuk kelalaian, ya, diliputi dengan berbagai macam bentuk kemalasan. Nah, karena itu, disinilah peran utama, disinilah letak keistimewaan ibadah puasa Syawal, di mana ketika kita berpuasa di bulan Syawal, maka puasa Syawal kita itu insya Allah akan menjadi salah satu cara kita untuk menutupi celah, ya, menutupi kekurangan dari ibadah-ibadah Ramadan kita. Sebagaimana juga salat-salat sunnah itu menjadi jalan untuk menutupi celah, menutupi cacat, ya, menutupi kekurangan yang terjadi pada salat-salat fardu kita, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis qudsi, ketika kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu ternyata ditemukan begitu banyak kekurangan pada salat kita, salat-salat fardu kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memerintahkan kepada para malaikat untuk melihat, ya, untuk mengecek, memeriksa apakah kita mempunyai cadangan salat-salat sunnah. Kalau ada, maka cadangan salat-salat sunnah itulah yang akan digunakan untuk menutupi kekurangan, menutupi kesalahan yang terdapat pada ibadah salat wajib kita. Maka begitu pula yang terjadi pada ibadah puasa sunnah kita, ya, termasuk puasa di bulan Syawal. Nah, keistimewaan yang keenam, sahabat-sahabat sekalian, kenapa kita harus berpuasa atau kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan Syawal? Karena berpuasa di bulan Syawal itu adalah merupakan salah satu tanda, salah satu indikator insya Allah, indikator bahwa insya Allah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena para ulama mengatakan bahwa min alamatil qabul ay yuwaffaqal 'abdu lit-ta'ati ba'da ta'ah. Salah satu tanda diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika kita, sang hamba ini, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanjutkan ketaatan itu setelah ketaatan yang telah lalu. Ya. Setelah kita melakukan satu ketaatan, kemudian kita lanjutkan lagi dengan ketaatan yang lain, maka itu adalah salah satu indikator, salah satu tanda bahwa insya Allah ketaatan kita yang lalu itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia berhasil melahirkan ketaatan yang baru. Ya, kalau kita bisa melanjutkan satu kebaikan dengan kebaikan yang lain, maka itu pertanda, itu indikator yang baik insya Allah, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menerima kebaikan yang telah lalu, yang telah kita lakukan. Ya, itu adalah salah satu indikator utama. Jadi bersyukurlah kalau kemudian kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan semangat, motivasi untuk berpuasa di bulan Syawal ini. Ya, tentu kita tidak hanya berbicara tentang puasa sunnah, tapi juga tilawah Al-Quran, sedekah-sedekah kita, ya, salat-salat malam kita usahakan untuk berlanjut meskipun bulan Ramadan telah pergi. Ya. Kemudian keistimewaan yang ketujuh, sahabat-sahabat sekalian, adalah bahwa dengan kita berpuasa pada bulan Syawal, ya, dengan kita berpuasa di bulan Syawal, maka itu merupakan juga satu indikator, ya, indikator yang menunjukkan keinginan kita yang sangat kuat untuk selalu semakin dekat, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari waktu ke waktu. Ya. Orang-orang yang
bermalas-malasan untuk melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, hatinya akan terasa sunyi. Ya, hatinya akan terasa sunyi, hatinya akan terasa hampa. Ya, mereka yang hanya mencukupkan diri dengan Ramadan, ya, kemudian setelah itu kembali larut ya dalam hiruk pikuk ya kehidupan dunia, hiruk pikuk pertemanan, hiruk pikuk bisnis, hiruk pikuk pekerjaan, ya, hiruk pikuk studi mereka, lalu lupa untuk menyambung Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah, maka tidak butuh waktu lama mereka akan merasakan satu kehampaan, mereka akan merasakan satu kekosongan dalam jiwa mereka. Kenapa? Karena setelah mereka dekat kepada Allah di bulan Ramadan, ya, di luar Ramadan, setelah Ramadan pergi, mereka seperti perlahan-lahan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berpuasa Syawal, diharapkan kita bisa menjaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keistimewaan yang ke-8, sahabat-sahabat sekalian, adalah bahwa ketika kita berpuasa Syawal, jangan lupa kita baru saja menyelesaikan ibadah Ramadan. Ya, baru saja menyelesaikan ibadah Ramadan. Sehingga puasa Syawal itu sesungguhnya relatif menjadi terasa lebih mudah, menjadi terasa lebih ringan untuk kita kerjakan. Ya, kita tidak butuh adaptasi baru untuk melakukan puasa itu. Kenapa? Karena kita telah melaksanakan puasa sebelumnya pada bulan Ramadan selama 1 bulan lamanya. Dan inilah yang juga kita singgung pada poin pertama, bahwa bayangkan dengan cara yang mudah, dengan cara yang relatif mudah kita beradaptasi untuk melakukannya, kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pahala puasa selama 1 tahun lamanya. Kemudian yang ke-9, ya, sahabat-sahabat sekalian, keistimewaan yang ke-9, ya, kalau kita berpuasa di bulan Syawal, maka boleh jadi itu adalah merupakan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk melakukan satu lagi ketaatan kepadanya, maka itu adalah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan pada kita untuk tetap dekat dengannya. Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa mendapatkan ridhonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa mendapatkan cintanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan, "Ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Ketika seorang hamba itu selalu dan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka aku akan mencintainya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza ahbabtuhu, maka jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, akulah pendengarannya yang ia mendengarkan dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan pandangannya yang dengannya ia melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dengannya ia memegang, wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu, dan jika ia meminta kepadaku, aku pasti akan memberikannya. Ini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencintai kita, maka kalau kita meminta, kata Allah, la'u'tiyannahu, aku akan memberikannya. Wala in ista'adzani la'u'idhannahu, dan sungguh jika ia memohon perlindungan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka aku akan melindunginya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, betapa besarnya keistimewaan ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya keistimewaan jika Anda termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu indikator, salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai Anda adalah ketika Allah memberikan kepada Anda kesempatan untuk berpuasa di bulan Syawal. Karena itu artinya Allah memberikan kesempatan pada Anda untuk dekat dan selalu dekat kepadanya. Lalu yang ke-10, sahabat-sahabat sekalian, keistimewaan berpuasa Syawal yang ke-10 adalah, jangan lupa, ini adalah ibadah puasa. Ini adalah ibadah puasa, meskipun hukumnya sunnah, tetapi dia adalah ibadah puasa. Dan kalau Anda berpuasa di bulan Syawal, maka itu artinya Anda berhak atau Anda layak insya Allah mendapatkan semua karunia yang Allah berikan terhadap ibadah puasa secara umum. Ya, itu disebutkan dalam banyak hadis bahwa puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah perisai yang melindungi kita dari siksa neraka Allah. Siapa yang berpuasa, dia akan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh 70 tahun. Puasa 1 hari dijauhkan dari neraka Allah sejauh 70 tahun. Puasa itu akan memberi syafaat kepada pelakunya. Puasa itu akan mendapatkan balasan yang tidak terkira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan balasan untuk pahala itu, untuk puasa itu. Para ulama mengatakan di sini tidak disebutkan berapa balasan puasa itu untuk menunjukkan bahwa seorang hamba mempunyai peluang yang besar untuk mendapatkan pahala yang tak terkira, tak terhitung, tak terduga dari puasa yang dia lakukan, apakah itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, termasuk di dalamnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah 10 keistimewaan, 10 kedahsyatan, 10 alasan yang luar biasa yang seharusnya bisa menjadi motivasi kita semua untuk tidak menyia-nyiakan dan tidak melewatkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.